Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aistika Vanessa Fajri. Di sini saya akan membahas tentang kasus korupsi impor gula pada tahun 2015 sampai 2016 yang dilakukan oleh Thomas Trikasih Lembong dan Direktur PT PPI yang berinisial CS sebagai tersangka. Latar belakang. Kejaksaan Agung mengumumkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015. Tersangka tersebut adalah Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau TTL dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI yang berinisial CS. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana kasus Abdul Qohar menjelaskan, pada 2015, Tom Lembong diduga memberikan izin kepada perusahaan swasta PT AP untuk mengimpor gula kristal mentah. Berdasarkan rapat koordinasi antara kementerian pada 12 Mei 2015, Indonesia mengalami surplus gula dan tidak membutuhkan impor. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang boleh diimpor oleh pemerintah hanya gula kristal putih yang siap dijual ke masyarakat. Selain itu, impor hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. CS memerintahkan senior manajer bahkan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. 8 perusahaan gula itu kemudian melakukan impor gula kristal mentah dan menjualnya ke PT PPI. 8 perusahaan tersebut yang hanya memiliki izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi untuk industri makan, minuman, dan farmasi, kemudian mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dan menjualnya ke PT PPI. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dari luar negeri, padahal senyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta tersebut. Kerugian untuk negara. Kerugian untuk negara mencapai 400 miliar. Sementara itu, tersangka CS diduga terlibat dalam kasus korupsi pada tahun 2016. Abdul mengungkapkan saat itu Indonesia membutuhkan stok gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Pasal yang dilanggar. Pasal yang dilanggar oleh Tom Lembong yaitu keduanya disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup. Solusi yang pertama untuk lembaga pengawas bisa memperkuat peran lembaga pengawas seperti KPK dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Transparansi. Meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, termasuk publikasi data secara terbuka. Partisipasi masyarakat. Memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan, misalnya melalui mekanisme whistleblowing. Sekian pemaparan tentang kasus impor gula yang dilakukan oleh Tom Lembong. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.